Oke, balik lagi di channel gue, di channel Ronald ya. Teman-teman, salam satu aspal. Oke, apa kabar kalian semua dimanapun kalian berada? Gue harap teman-teman semuanya selalu sehat ya kawan-kawan ya. Oke, baru dapat notifikasi dari Gojek. Kayaknya marak lagi nih penipuan-penipuan kepada driver-driver yang kena putus mitra dan pendaftaran mitra-mitra baru. Jadi sepertinya Gojek mendapatkan laporan-laporan dari para driver yang mungkin baru daftar atau mungkin yang mengatasnamakan Gojek bisa membuka akun yang kena putus mitra, bisa uh, menerima driver-driver baru dengan menawarkan sejumlah uang dan sebagainya dan sebagainya. Jadi di sini infonya memang gua hanya ngasih masukan saja biar kalian nggak ketipu lah, seperti itu intinya. Jadi mungkin juga banyak di luar sana driver-driver yang memang putus asa ya, akunnya kena putus mitra. Terus banyak juga memang teman-teman driver yang di luar sana yang pusing lah, coba cari info dari media sosial yang mengatasnamakan orang kantor bisa membuka akun yang kena PM. Terus ada juga mungkin driver-driver baru yang ketipu, yang bisa mendaftarkan calon driver baru dengan iming-iming kamu harus bayar sekian, nanti bisa terbuka akunnya, bisa jadi driver Gojek lah dan sebagainya dan sebagainya. Jadi aku mau ngebahas itu di sini teman-teman. Jadi kelihatannya Gojek uh, ketipu lagi nih di sini. Atau mungkin di luar sana ada oknum-oknum yang mengatasnamakan orang kantor sehingga membuat nama Gojek ini menjadi buruk, tentunya untuk mitra-mitra driver baru dan juga uh, akun-akun yang terkena putus mitra seperti itu. Jadi catatannya sebenarnya jika kalian ketemu orang gitu loh, untuk akun-akun yang putus mitra ya, yang mengatasnamakan orang kantor Gojek, terus kalian disuruh bayar duluan, ini biasanya bisa dipastikan itu penipuan kawan-kawan. Yang gua tahu sebenarnya aktif dulu baru bayar, itu yang benar. Jadi kalau kalian untuk akun-akun yang kena putus mitra yang diiming-imingi bisa membuka akun yang PM, sudah suspend dan sebagainya, kalian harus bayar uang sekian dulu, itu biasanya itu hoax teman-teman. Jadi itu nggak ada. Yang benar itu aktif dulu baru bayar. Nah, ketika kalian bertanya juga kepada gue pribadi, bang emang bener ya akun yang kena putus mitra itu bisa dibuka? Gue akan jawab bisa pada saat sebelum pandemi waktu itu, karena gue punya temen yang memang akun yang putus mitra itu bisa dibuka kembali. Tentunya info yang gue dengar memang uh, tidak untuk pelanggaran-pelanggaran berat. Pelanggaran berat itu apa saja? Contoh kayak kasus pelecehan, terus nyolong barang, atau mungkin mukul orang atau mukul customer. Biasanya sih ini enggak. Intinya pelanggaran berat lah. Nah, kalau kasusnya teman gue pribadi ini memang dia pixel. Pixel itu pick up selesai. Dia ngepick pick up selesai orderan barang Tokopedia, tapi barangnya nggak diambil gitu loh. Jadi dia pick up selesai saja itu barang, akhirnya kena PM. Nah, terus gue dapat info dari beberapa temen di daerah Jakarta Selatan, daerah Cilandak lah, katanya memang bisa buka akun PM, tapi ada tahapan-tahapan yang memang harus dilalui. Kalau nggak salah 2 atau 3 kali pertemuan dan disuruh membayar sejumlah uang, tapi tidak besar, itu kisaran 200 atau 300 pada saat itu. Dan uangnya ini akan didonasikan ke panti asuhan. Tentunya tidak dibayar dulu, artinya aktif dulu. Ketika aktif akunnya itu baru dibayar, itu yang benar. Nah, itu yang dilakukan temen gue pada saat itu. Jadi ketika aktif akunnya dia sempat narik beberapa bulan, akhirnya mungkin dia dapat pekerjaan ya, jadi akunnya dijual. Info terakhir yang memang gue dengar akunnya kena putus mitra gitu loh. Jadi kalau kalian bertanya akun yang PM bisa dibuka kembali, pada saat itu bisa. Kalau untuk di tahun ini gue memang belum dapat infonya itu bisa dibuka kembali atau tidak. Jadi menurut gue sih kayaknya Gojek memang lagi bersih-bersih ya, lagi bersih-bersih terhadap oknum-oknum orang kantor yang memang bermain gitu loh.
dalam lingkungan Gojek gitu loh. Dan mungkin juga penipu-penipunya ya memang orang-orang kantor juga, kemungkinan bisa jadi oknum-oknum orang Gojek juga. Tapi catatannya di sini untuk teman-teman yang memang akunnya kena putus mitra, ketika kalian disuruh membayar terlebih dahulu, hindari hal-hal seperti itu. Menurut gue itu adalah penipuan. Yang benar itu adalah aktif dulu baru bayar. Tapi kalau untuk di tahun-tahun ini menurut gue kayaknya udah nggak ada deh. Mungkin Gojek lagi bebenah, lagi bersih-bersih, memang lagi memperbaiki lah, intinya seperti itu. Itu untuk akun-akun yang PM ya. Nah, untuk calon-calon driver atau mitra-mitra baru, ini juga terkena dampak nih, karena beberapa laporan dari teman-teman yang memang di lapangan yang memang pernah gue dengar atau berkomentar di beberapa konten YouTube gue, dia bilang, "Bang, saya ditipu, udah membayar sejumlah uang, tapi kok saya nggak dipanggil-panggil ya Bang? Kok saya nggak aktif-aktif ya Bang?" Ya, itu udah jelas penipuan. Ketika kalian menyerahkan sejumlah uang, itu biasanya pasti penipuan. Yang benar itu, kalian dibawa ke kantor Gojek, suruh membawa sejumlah dokumen SIM, STNK, KTP, lalu nanti kalian di kantor Gojek itu akan dipoto. Itu biasanya benar. Tapi kalau kalian suruh menyerahkan dokumen saja, terus menyerahkan uangnya juga, biasanya itu penipuan. Sudah bisa dipastikan itu penipuan. Jadi intinya gini, kesimpulan dari konten gue ini, yang benar adalah aktif dulu baru bayar. Itu menurut pandangan gue, seandainya memang itu benar adanya di tahun ini. Jadi kalau kalian misalkan suruh membayar terlebih dahulu, biasanya itu bisa dibilang itu pasti penipuan, 100% penipuan, bukan 99% lagi, itu 100% kawan-kawan. Jadi hindari hal-hal yang memang kalian bayar dulu, baru kalian suruh menunggu, terus katanya nanti aktif atau sebagainya, biasanya itu penipuan. Jadi kalau kalian benar-benar, biasanya logikanya begini, kita beli barang itu ada barangnya dulu dong, baru kita bayar. Nah, ini barangnya belum kelihatan, wujudnya belum kelihatan, kita sudah suruh membayar. Menurut gue ini pasti fake atau hoax, atau bisa dibilang penipuan. Jadi hindari hal-hal seperti itu. Kalau kalian memang benar-benar mau mendaftar, silakan langsung ke kantor Gojeknya aja. Bisa kalian tanya ke security-nya, atau mungkin teman-teman kalian di lapangan atau di dekat-dekat rumah, bisa kalian bertanya apakah ada pendaftaran driver baru atau tidak. Dan itu mungkin lebih baik daripada kalian kenal di media sosial, suruh mentransfer sejumlah uang, kalian nggak tahu dia siapa, dia di mana tinggalnya. Ya, menurut gue hindari hal-hal seperti itu. Jadi untuk kalian yang memang kena tipu, ya itu jadikan pelajaran aja ya buat teman-teman ya. Jadi yang benar itu memang harus datang ke kantor Gojeknya dulu, bukan disuruh transfer dulu uangnya. Itu aja mungkin video gua kali ini. Jadi video ini hanya reaksi gua aja. Mungkin kalian di luar sana banyak yang kena tipu dengan sejumlah uang ya lumayan ya menurut gue ya. Jadi info yang memang gue dengar, kalau untuk putus mitra memang di atas 1 juta teman-teman. Untuk pendaftaran mitra baru itu kisaran 500 ke atas lah, seperti itu. Jadi kalaupun memang benar-benar dia bisa membuka, kita berandai-andai aja ya. Aktif dulu baru bayar. Jadi kalau kalian disuruh bayar dulu, nanti akan diproses, biasanya itu pasti hoax atau bohong. Oke, itu aja mungkin video gue kali ini. Tetap semangat, salam satu aspal.